Selamat pagi adik-adik. Saya berharap adik-adik tetap sehat. Oke, kali ini saya akan coba mengulas lagi ya lanjutan modelan yang kemarin. Nah, mungkin sekarang lebih ke arah contoh-contohnya ya yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, di sistem ini saya sudah mempersiapkan dan cara manualnya ya, bagaimana merubah sistem dari bentuk state space ke transfer function atau dari transfer function ke trace space atau sebaliknya. Nah, yang perlu kita kenalan dulu ya, mungkin pernah saya jelasin, tapi saya ulang sedikit aja. Namanya sistem namanya state variable ya. State variable itu kurang y-nya lagi satu. Y-nya harusnya kayak gini ya, Y, X, Y, A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, A, B, C, D di sini A itu adalah sistem metrik ya, A itu sistem metrik, B itu input, coupling, C itu output, D itu bisa dibilang disturbance atau feed forward ya. Nah, sebelum memahami ini, saya akan kesini ya, biar lebih paham lagi. X ini nanti dia akan menjadi state vector ya. State vector itu ntar saya jelasin. Vector ada input juga. Biar lebih ke contohnya aja ya, biasanya lebih paham kalau kita pakai contoh. Nah, ini adalah pemodelan sistem. Nah, sistem itu sendiri, sistem maksud saya sistem yang berada di kontrol ya, yang berada di kontrol atau sistem yang sedang kita kuliahkan, sistem-sistem yang lain. Nah, sistem kontrol ini adalah sebuah model matematika ya dari proses fisika yang berhubungan dengan input dan output ya. Jadi kita akan memainkan perannya input dan dimanipulasi agar mendapatkan output yang kita inginkan. Nah, itulah kontrol ya, sistem dari kontrol. Nah, dalam sistem ini terdapat beberapa variabel ya, variabel di sini inilah maksud saya variabel. State variable itu nanti akan masuk ke sini ya, state variable. Saya jelasin state variable. State variable itu mungkin sederhananya seperti dalam fisis ya, ada besaran fisis ya, variabel ada tekanan, ada volume, ada temperatur dan lain-lain ya. Nah, mungkin pada perkuliahan kali ini kan kita karena teknik elektro, komponen listrik itu apa aja? State variabelnya berupa arus yang berada pada induktor dan kapasitornya, berarti arus dan tegangan pada kapasitor ya. Nah, itu adalah state variabel yang berada pada sebuah sistem yang kita miliki ya, beberapa variabel. Nah, variabelnya itu kita ada arus sama tegangan ya. Arusnya dari induktor, tegangannya dari kapasitor. Nah, induktor itu berfungsi untuk menyimpan arus beberapa saat ya. Kapasitor menyimpan tegangan dalam waktu beberapa saat ya. Dan itu nah. Langsung ke contohnya aja ya adik-adik biar lebih paham. Nah, ini bentuk transfer function ya. Biasa ya. Kalau adik-adik nanti lihat, baca-baca jurnal atau baca-baca buku, nah ada bentuk kayak gini ya. Berarti ini transfer functionnya dalam dunia kontrol ya, dalam dunia teknik otomatik atau analog ya. Nah, ini transfer function. Nah, ini bentuk state space-nya. Nah, kenapa bentuknya kayak gini? Nah, ini bentuk ini mengikuti bentuk dari ini ya. Ini ada halaman 72. Bentuk contohnya sambil dari sana, ini bentuk dari persamaan itu sendiri ya. Ini persamaan umum dari state space ya, persamaan umum dari state space. Nah, kalau kita bisa lihat di sini A ini misalnya ini saya masukkan ya, ini ada nilainya nih A, B, C, D, ini ada nilainya nih A, B, ini B ya, ini C, ini D ya, D ini disturbance biasa. Nah, A ini sistem ya, sistem kita, sebuah sistem kita. Kalau digambarin diagram bloknya, mungkin adik-adik pernah lihat ini ya, diagram bloknya kayak gini, yang sederhana ya, saya carikan yang sederhana.
Nah ini ya, nah ini sistem, ini sebuah sistem, ini feedbacknya ya, ini sistem ingat ya. Nah kemudian kembali lagi ini sistem. Nah kemudian ini input couplingnya nih, input couplingnya. Nah input coupling ini nanti berupa perkalian antara U ini adalah kita bisa lihat di sini U ini sebagai catu daya ya, itu masukan catu daya. Nah, kemudian yang C ini yang C ini maksud saya yang ini ya, ini output ini, Y ini output, ini semua yang segaris ini output. Nah, sistem output ini nanti akan kita masukkan ya ke inverse. Nah, di inverse nanti sehingga kita bisa tahu bentuk dari transfer functionnya. Nah, ada dua cara di sini. Ada dua cara yang saya tawarkan, ada yang manual, ada yang sudah pakai MATLAB ya. Nah, tapi setidaknya adik-adik itu harus tahu bentuk dari mana dapatnya gitu ya. Nah, misalnya kita contohnya kayak begini nih. Contohnya kita punya rangkaian elektronik ya kayak begini. Nah, nanti rangkaian elektronik kayak begini. Nah, rangkaian elektronik ini mungkin nanti masuk ke elektronika daya ya, tapi kita lebih ke sistem kontrolnya. Nah, kemarin sudah saya jelasin bagaimana cara dapat ini ya, ABCD ya. ABCD pada perkuliahan sebelumnya ya, atau sebelumnya lagi ya. Nggak salah. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini ada X, ini persamaan umumnya ya, persamaan umum untuk state space ini X titik ya, Y titik gini ya, Y ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat kenapa dia kayak gini bentuknya. Kemudian kita dimasukin ini nilai A, ini nilai A, ini nilai B, ini nilai C ya. Nah, dimasukkan nilai A, B, C-nya menjadi sistemnya ya. Sistemnya. Nah, yang ini namanya state vector. Nah, state vector ya. State vector. Nah, ini namanya state vector. State vector. Nah, kemudian ini state variable. Nah, tadi sudah saya jelasin state variable itu isinya ada tegangan dari sini kapasitor dan arus pada induktor ya, kemudian dikali jatuh daya. Nah, jatuh daya ini yang di sini ya referensinya. Kalau dilihat di sini ada Fs, di sini saya zoom sedikit. Nah, di sini ada Fs. Nah, di sini akan diperkalikan di sini. Kemudian ini yang dicari apa? Kita di sini misalnya contohnya saya mau cari keluaran arus yang di sini ya. Jadi ini arusnya dikali per R nanti. Nah, ini nanti kita akan coba masukkan ke MATLAB ya. Tapi ini manualnya dulu ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba-coba nih masukkan berapa nilai R1 misalnya, ini 1 ohm, ini dalam ohm ya. C-nya 1/4 ya, C-nya kapasitor. Kemudian L-nya setengah ya, Henry. Ini farad ya, 1/4 farad. Kemudian ini kita masukkan nilainya, ini A, B, C, D kita masukkan, kita dapat nilai A-nya segini, B-nya segini, C-nya segini. Nah, kemudian setelah kita dapat itu, kita masukkan nih bentuknya ke persamaan inverse. Nah, persamaan inverse-nya itu kayak gini nih. HS sama dengan CS min I, ini inverse metrik dikali B. Nah, ini kemudian kita masukkan I ini adalah metrik identitas ya. Metrik identitas itu isinya 1 kali 1 nanti adik-adik bisa googling bentuk inverse metrik itu seperti apa. Ini karena dikali S ya. S ini karena kita bermain di lab list ya. Nah, kemudian dia akan kita dapat ini ya persamaan ini. Nah, kemudian persamaan ini nanti kita masukkan di inverse ya. Di inverse ini min 1 ini inverse ini hasil inverse-nya ini ya. Nah, kemudian ini akan dimasukkan sehingga kita dapat diperkalikan ya. Setelah itu diperkalikan, kemudian baru kita dapat hasil dari transfer function kita. Nah, bagaimana sebaliknya dari transfer function ke state space ya? Nah, di sini ada juga. Tapi sebentar dulu ini determinanin ya dulu ya. Nanti kalau mau nyari ini determinan dari ini ya, yes, baru kita bisa masuk di sini. Ini jadi persamaan num sama denumnya ya. Nah, kita jelasin num sama denumnya. Kemudian ini ada dari transfer function ke state space ya. Misalnya kita udah punya nilai yang seperti ini ya, kita udah punya nilai ABCD seperti itu, nilai ABCD seperti ini.
Nah, kemudian nilai ABCD seperti ini nanti dimasukkan ya ke persamaan yang ada di sini nih. Persamaan yang ada di sini ya, hingga kita bisa dapat persamaan ini. Contoh kedua juga ya, dari transfer ini masih state space, masih salah nih, dari state space ke transfer function ya, transfer function masih sama. Kemudian kita coba ke MATLAB-nya ya, ke MATLAB-nya dulu yang untuk ini salah ya, masih dari state space ke transfer function. Ini kita coba ke MATLAB-nya ya, di MATLAB-nya. Nah, adik-adik saya harap sudah install MATLAB-nya ya. MATLAB-nya sebentar, saya buka MATLAB-nya dulu. Nah, kita coba MATLAB-nya ya, kita coba MATLAB-nya dulu, belum ketik sebentar. Bisa nih ya, bisa dilihat ya MATLAB-nya. Coba saya tes dulu. Nah, coba sekarang kita coba masukkan nilainya ya. Nah, ini bagi adik-adik yang belum install dulu ya. Nah, kemudian setelah diinstal nanti dia akan punya blank kayak gini ya, blank kosong kayak gini. Ini karena saya pakai MATLAB 2017 tampilannya seperti ini. Nah, coba kita masukkan nilai yang tadi ya, nilai yang tadi atau nilai contoh satu ya, contoh satu. Misalnya saya bikin contoh satu, misalnya kita mau masukkan angka yang mana ya, adik-adik mau masukkan. Misalnya saya coba contoh, saya lihat dulu ya contohnya yang enak buat adik-adik lihat. Nah, misalnya kita masukkan dulu ya, misalnya pertama kita masukkan input variabelnya, variabelnya kita masukkan misalnya L. Misalnya kita cobain 0,1. Nah, ini dua ya. Nah, kalau mau ngilangin mau ngeluarin angka bisa begini, misalnya bisa tekan F5 nanti keluarnya di sini 0,1 ya, kelihatannya di sini nggak kelihatan ya. Coba lihat sekali lihat. Nah, kelihatannya di sini 0,1. Kalau ditutup nanti nggak kelihatan ya, kelihatan judulnya di untitled ya. Kemudian saya masukkan lagi, ini buat pemula MATLAB ya, kemarin ada yang nanya gimana caranya, kita bahas saja softwarenya biar step by step ya. Bagi yang sudah tahu ya apa ya, kita ulang sedikit, tapi yang belum tahu ya bisa diperhatikan. Kemudian C, kita coba C nya kita masuk. Nah, ini tadi saya mau coba yang contoh yang ada gambarnya ya, 0,5 ya. Ini bebas ya, adik-adik memasukkan berapa R, misalnya di resistornya 500 misalnya ohm ya, 500 ohm. VS ya, atau VS ya sama ya, atau input yang jadi tegangan di sini 20 ya. Bisa nggak dipakai dulu ya karena belum masuk ke persamaan PID-nya. Pas di PID-nya baru kita bisa pakai. Kemudian kita masukkan nilai apa lagi, sudah ya, cukup ya, RLC sudah cukup. Nah, misalnya kita mau masukkan metrik ya, metriknya sebentar saya gambarkan dulu metriknya. Misalnya kita punya bentuk metrik kayak gini. Sebentar saya gambarkan bentuk metriknya. Coba sebentar, ini mau kelihatan. Nah, saya mau gambar pinnya kelihatan ya, pinnya. Ini saya mau masukkan misalnya nilai transfer function, misalnya transfer function TF dulu ya, TF. Nah, TF misalnya saya masukkan
2s kuadrat ditambah 2s pangkat 3 ya, 2s pangkat 3 ditambah s2 ditambah s1 ditambah 2 ya, terus per 1 ditambah ini salah, s pangkat 3 ya tambah s misalnya 2 tambah 5s nya sama mirip ya, tambah 2. Nah ini masukkan, nah ini masukkan ke MATLAB nya gimana, nah ini masukkan aja 2 1 1 2 ya, yang ini 1 4 5 2 ya. Kita coba ya, kita coba masukkan ke MATLAB. Sebentar saya switch dulu ke MATLAB ya, coba diingat ya angkanya segitu, saya masukkan ke MATLAB. Oke, saya masukkan ke MATLAB. Tadi kita punya nomor sama dengan ini 2 set. Nah tadi apa, masih ingat kan ya, 2 1 1 2 ya, 2 2 1 1 2 ya, kemudian denominasinya sama dengan berapa tadi, masih ingat 1 4 5 2 ya, 1 1 4 5 2. Nah 4 5 2. Oke, kemudian kita masukin, kita mau nyari nilai ini dari f transformation ke state space ya, kita mau nyari nilai transfer function to SS ya, state space set dari nilai ABCD nya kita keluar A, B, C, D. Nah ini kalau udah bisa dicoba ya, nah, coba nah, keluar ya nilai ABC nya berapa, A, B, C, D. Nah nilai ABCD nya keluar, ini nilainya sebelah sini ya, kelihatan aja ya nilai ABC nya. Nanti kita bisa tahu dari persamaan transfer function yang tadi kita tulis, ini bentuk state space nya. Nah coba lagi ya, coba yang ini sudah saya tulis ya di bawah, tinggal kalian coba aja nanti bentuk dari, coba yang lain ya, yang kita coba yang ini kalau nggak salah saya ngambilnya di mana ya, di contohnya biar bisa dilihat hasilnya itu benar apa salah. Yoganta ya, ada contohnya kalau nggak salah, saya coba jadi bisa cari ya, salah dicek seperti ya kalau nggak salah, jadi bisa cari angkanya dan bisa dibuktikan nanti dengan persamaan matematis. Kemudian coba kita coba yang lain, kita coba yang transfer function, kita coba yang transfer function. Saya switch dulu sebentar. Ini saya hapus dulu ya, hapus dulu. Nah misalnya kita mau coba bentuk ABCD ya, transfer function, state space ke transfer function, state space ke transfer function. Nah saya coba ini state space ke transfer function ya, misalnya kita punya nilai kita coba nilai A misalnya, misalnya dengan minus 4 terus minus 5 terus minus 2 set terus 1
kosong kosong ya. Terus B ini kelihatan ya, saya cek dulu ya, sama dengan 100. Ini harus sama ya, metrik 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Biasanya kalau beda dia ini minus 7 minus 9 minus 2 ya. Nah ini coba bentuk ini coba adik-adik masukin ke MATLAB ya. Saya switch dulu. Ingat ya bentuknya ABCD, nilainya 45 minus 4 minus 2 100 100 minus 7 minus 9 minus 2 ya. Nah, saya coba switch lagi ke MATLAB ini. Oke, sudah terlihat ya, MATLAB-nya sudah terlihat. Nah, MATLAB-nya sudah terlihat. Nah, sekarang kita coba masukin angka yang tadi ya. Angka yang tadi masih ingat ya? Masih ingat kan angka yang tadi? Nah, kita tulis ini space ke. Ini bukan num denum lagi, tinggal tulis saja nilai A. Oh, aduh, namanya tadi berapa tadi? Spasi, jadi kalau masih segaris dia spasi, kecuali kalau sudah beda garis baru dipakai titik 2 ya, tapi tetap dalam kurung yang sama, dalam kurung awal yang sama. Di pas 100 ya, 100. Oke. Terus ada lagi ya, ini ada tujuh kalau nggak salah, 101 benar ya, 101. Oke, kalau udah tutup ada dia nilai B nya baru ada yang bisa masukin. Jadi kalau nggak salah 100 ya, 1 sama dengan minus 7 minus 9 minus 2. Oke, baru kita tulis, kita mau keluarin dia sebagai persamaan kan ya. Nah, space to function. Tulis parabolanya, nilai isinya dari ABC. D-nya misalnya kita punya D udah distribusi ya, pasti bisa 5, bisa 2, bisa 1 pokoknya jadi akan saya tulisnya 2 biar nanti bisa dilihat perbandingannya. Terus isinya B, C, D itu bisa 0 juga ya, dengan ada tulis ya. Nah, sebelumnya kita tutup dulu yang ini ya, tutup. Oke, ini dibuka ya, dibuka. Oke, nah baru kelihatan ya. Nah ini baru kelihatan nih. Nah ini pangkatnya 3 berarti 2 1 1 2 kan, sama kan sama yang tadi, 2 1 1 2. Terus 1 4 5 2 ini kan 1 4 5 2 kan, sama kan. Adik-adik bisa coba ya. Nah ini nanti adik-adik bisa coba lagi persamaannya di bawah ya. Saya kasih nanti slide-nya, saya perbaikin dulu ya slide-nya, saya kasih. Nanti adik-adik bisa coba nilai variabelnya ini kalau dimasukin ke persamaan yang tadi saya jelasin ya. Oke, mungkin sekian dulu ya contoh soalnya. Besok saya tambah lagi, teori lagi kita tambah lagi ya, gitu terus ya, biar bisa sejalan, karena kita kuliahnya masih terbatas ini. Karena kalau ngajarin matematik online ini ada tingkat
bisa bilang kemudahan atau kesulitan ya, masih ada cara ya. Semoga bisa mengerti ya. Biasanya kita pelan-pelan ya, nanti sampai kita bisa ke PID ya. Ke PID bagaimana caranya make ini simuling ya, simuling kelihatan simuling, kita sampai dari persamaan ini masuk ke simuling, tapi kita starting tahap ya, ya adik-adik yang belum pernah nyoba jadi bisa tahu sekalian belajar bahasa MATLAB. Oke, terima kasih, selamat pagi.